Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Sudah sarapan? Sudah. Bagus ya. Jadi tolong sebelum berangkat sekolah usahakan dulu sarapan terlebih dahulu agar kita untuk belajar nanti bisa menjadi fokus. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum belajar doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya karena ini jam pertama pagi hari, kita menyanyikan lagu nasional. Silakan untuk anak-anak berdiri sebentar. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dan Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan untuk duduk kembali. Bapak mau tanya nih, kabar kalian. Kira-kira sehat tidak hari ini? Ada yang sakit? Iya. Jika ada yang sakit atau kurang kabarnya, silakan kalian istirahat di kelas, tapi jangan mengganggu kawan-kawan. Paham? Selanjutnya, Bapak akan mengabsen kehadiran siswa siswi. Sepertinya ada 2 bangku yang kosong. Anissa Diana, Afifah Fitri Kanisa, Ahmad Suhaja, Aminatul Zahra, Catur Sintia Dila, Agita Matusnaidi, Isabella Nuraini, Isma Khairanisa,
Muhammad bin Zulkarnain, Irwa. Meca Atas Nisa, Masa Aulia, Nur Akilah, Ranggi mana? Hadir juga. Krisna Anita Zara, Venus Anggraini, Rika Silvia Reski. Jadi 2 orang yang tidak masuk ya. Karena alasan sakit. Kita doakan supaya yang sakit cepat diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama dan belajar kembali. Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin menanyakan sesuatu. Siapa yang pernah melihat kelas kita kotor karena sampah yang berserakan? Ada yang nampak semua? Kira-kira banyak nggak? Sering nggak terjadi kalau kelas kita banyak sampah atau kertas-kertas yang terbuang berserakan? Sering? Sering kan? Kemudian bagaimana perasaan kalian jika belajar dalam keadaan kotor? Kemudian apa lagi? Tidak konsen? Kemudian apa lagi? Terganggu. Ya, jadi perasaan kalian ketika belajar dalam keadaan kelas yang kotor, maka kalian akan terganggu, tidak nyaman, kemudian tidak terkonsentrasi. Kemudian Bapak mau tanya lagi, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Jika ada sampah yang di dalam kelas, tapi sampah itu bukan sampah dari kalian, apa yang kalian lakukan? Ada yang bisa menjawab? Apa yang kalian lakukan jika nampak sampah berserakan di kelas, tapi itu bukan sampah kalian? Ya, mengambil sampah itu lalu membuangnya ke tong sampah. Oke, jadi tepuk tangan dulu untuk ada lagi yang jawab? Yuk, kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Ada tidak? Tidak ada? Jadi hampir sama semua ya yang dilakukan, seperti kalau kita catur. Ya, setuju. Nah, kemudian Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari coding dan kecerdasan artifisial. Nah, tujuan pertama pembelajaran coding dan artifisial, kecerdasan artifisial, yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi masalah sampah di kelas. Karena kita tadi mendapat info sering nampak kelas yang kotor atau sampah yang berserakan di kelas, itu merupakan sebuah masalah. Kemudian siswa dapat menerapkan langkah berpikir komputasional untuk mencari solusi. Bagaimana kita mencari solusi ketika kelas kita terdapat sampah yang berserakan? Kita akan memecahkan masalah tersebut sehingga mendapatkan sebuah solusi. Kemudian tujuan yang ketiga, siswa menuliskan instruksi algoritma sederhana agar kelas tetap bersih. Apa yang kalian lakukan ketika nampak kelas itu kotor? Kemudian instruksi apa yang bisa kalian ambil di situ sehingga kelas itu tetap menjadi bersih. Kemudian yang terakhir tujuannya yaitu siswa menyajikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk presentasi. Nanti Bapak akan memberi sebuah tugas, kemudian kalian akan berdiskusi ya, sesama kelompok, dan kemudian hasil diskusi itu kalian presentasikan di depan kelas masing-masing kelompok. Sampai sini paham? Oke. Bapak akan memberi ice breaking terlebih dahulu biar kita makin semangat. Bisa tepuk semangat? Bisa. Lakukan. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Set.
Ulangi sekali lagi, biar makin semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Set. Aha aha nah, aha aha nah, aha aha semangat. Jadi tepuk tangan dulu. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita. Ya. Pembelajaran kali ini yaitu berpikir komputasional. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu berpikir komputasional? Ya. Berpikir layaknya komputer boleh. Ada yang lain? Ayo, ada yang lain? Tidak ada, hanya Meja yang bisa jawab. Ada? Kita lanjutkan. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Lewat kemampuan ini, kamu bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan yang sangat kompleks. Kemudian kamu juga bisa menemukan solusi yang paling efektif serta efisien untuk mengatasi. Kira-kira kita hidup di dunia ini punya masalah? Punya. Pasti masing-masing kalian itu mempunyai masalah. Kemudian masalah itu kira-kira mau dibesarkan atau mau dikecilkan? Ada yang mau dibesarkan masalah? Tujuan mengecilkan masalah itu agar supaya mendapatkan sebuah solusi. Begitu juga dari arti berpikir komputasional. Ketika kita mempunyai masalah, kita pecah sedetail mungkin, tersusun, terstruktur, kemudian kita mendapatkan sebuah solusi. Sampai sini paham? Tapi diingat, ya, jadi bukan berarti harus selalu memakai komputer. Kita pakai kata-kata komputasional, kemudian kita memecahkan pakai komputer. Ya. Tapi lebih tepatnya kepada cara berpikir ala komputer, logis, terstruktur, dan efisien. Nah, kita harus berpikir seperti komputer, ya. Bagaimana cara mengerjakan suatu masalah. Lanjut. Nah, berpikir komputasional itu dibagi menjadi 4 aktivitas penyelesaian pengolahan data dengan menerapkan berpikir komputasional. Yang pertama, coba baca ISMA. Apa itu ISMA? Apa itu? Lanjut, yang kedua, silakan Mbak Agila. Mencari kesamaan atau pola dari masalah yang terjadi. Oke. Kemudian ketiga, aktivitas ketiga, coba Bapak minta Afifah. Abstraksi. Mencari informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Oke. Kemudian yang keempat terakhir, Bapak minta Anita. Silakan baca. Algoritma membuat langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Oke. Jadi ada berapa aktivitas? 4. Aktivitas. Yang pertama dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Contoh, kita mempunyai masalah banyak, sampah yang ada di kelas. Ya. Kemudian kita pecah menjadi bagian-bagian kecil, ya.
lagi bentuknya? Kertas. Kemudian ada lagi? Dan lain sebagainya. Informasi penting itu yang kita ambil, kemudian mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Contoh, kita tidak perlu di tempat siapa sampah tersebut. Misalkan kita harus mencari tahu, oh sampahnya di tempatnya Risna, tapi di Risna yang membuang. Itu kita abaikan. Hal-hal yang tidak penting kita abaikan. Contoh lagi, kita ingin membuang sampah, kita harus tahu warna tong sampahnya itu apa. Itu informasi yang tidak penting yang harus kita abaikan. Kemudian aktivitas keempat, algoritma, membuat langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Baru dari ketiga aktivitas tadi kita buat solusinya. Instruksinya apa? Contoh, sebelum pulang kita mengumpulkan sampah terlebih dahulu. Kemudian jika tong sampahnya penuh, apa yang kita lakukan? Membuang sampah terlebih dahulu. Baru kita pakai sampah. Kemudian jika kekurangan tong sampah, apa yang kita lakukan? Lapor ke minta plastik sampah atau yang lain sebagainya. Itu merupakan instruksi atau solusi dari masalah tersebut. Nah, dari masalah besar tadi kita pecah-pecah, kemudian kita kenali polanya, kemudian kita tahu ya, informasi penting yang kita dapat itu apa, sehingga kita bisa menentukan sebuah solusi, yaitu algoritma. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Bapak, ada sebuah video. Ini yang akan kalian amati, kemudian kalian beri dampak dari video tersebut. Nanti akan Bapak bagikan kertasnya per orang, dan kemudian kalian tulis jawabannya di kertas tersebut yang akan kalian tempel di depan. Videonya seperti berikut, tolong perhatikan semuanya. Perhatikan semuanya. Semuanya sudah melihat? Sudah. Bapak akan bagikan kertas ini, kemudian kalian tulis dampak dari video tersebut. Paham? Paham. Jadi warna apa, Wi? Biasanya laki-laki suka warna merah karena pemberani. Anissa, warna apa? Silakan pilih. Boleh yang memilih warna ya, sesuka kalian. Lanjut, minta. Masuk ke warna
kalian kerjakan masing-masing. Nanti kalau sudah selesai silakan tempel langsung ke depan. Ada yang udah siap? Silakan ditempel langsung. Jangan sampai terbalik ya. Dikasih nama, udah dikasih nama. Nah, dikasih nama. Jangan lupa kasih nama. Ada lagi yang udah siap? Wih. Jangan lupa namanya. Kasih. Manusia udah siap? Sudah siap semua? Oke. Ini udah siap semua. Bapak akan membacakan beberapa hasil jawaban dari kalian. Nanti kita akan tahu setuju atau tidak apa
Jadi apa yang dikatakan Bila tadi membuat nanti terlihat kotor karena tidak ada kesadaran siswa untuk membuang sampah. Oke, lanjut. Siapa akan membaca punya Marsha Aulia? Boleh Marsha? Dampaknya yang ditulis oleh Marsha yaitu jika sampah tidak dibuang akan menyebabkan kandung kotor, bau, dan bisa menjadi sarang penyakit. Dan jika dibuang pada tempatnya, kantin akan jadi bersih, indah, dan paripurna. Dari tulis oleh Marsha ini, selain dampaknya, Marsha juga menuliskan sebuah solusi. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Sama kayak punya orang. Oke, lanjut. Bapak akan acak. Tadi perempuan sudah, sekarang Bapak akan membacakan punyanya yang laki-laki. Biar adil ya. Bapak akan membacakan punya Aditama. Boleh Aditama baca? Boleh. Dampaknya ketika kelas atau lingkungan sekolah kita kotor, kita merasa tidak nyaman. Betul atau tidak? Betul. Jika tidak ada kesadaran diri membuang sampah, nah, kita jadinya kan malas sekali, ya kan? Karena merasa apa? Merasa kaki itu kotor, kemudian bau, sehingga kita tidak nyaman makan di situ. Setuju? Setuju. Satu lagi. Bapak akan membacakan punya Aminatul Zahra. Boleh Bapak baca Aminatul? Boleh. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Membuat lingkungan menjadi kotor dan dapat merusak lingkungan dan dapat mencemari lingkungan. Setuju? Setuju. Jadi selain membuat kotor, bisa juga mencemari lingkungan. Oke, nampaknya rata-rata jawabannya hampir sama. Bagus, ya. Bagus. Bapak sangat mengapresiasi apa yang kalian tulis di sini. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kemudian kemarin kita sudah membentuk sebuah kelompok, ya. Ada 4 kelompok yang sudah kita bentuk kemarin, dan kita akan membuat sebuah diskusi dari sebuah studi kasus. Nanti akan Bapak bagikan lembar kerja. Di situ studi kasusnya berbeda-beda tiap kelompok. Jadi kalian baca di situ ya, tentang studi kasusnya apa, masalahnya apa, kemudian pertanyaannya apa. Kalian diskusikan, kemudian kalian tulis jawaban. Nanti kelompok siapa yang sudah siap bisa dipresentasikan ke depan. Sudah siap semua? Sudah. Bapak akan membagikan. Kelompok 1 tadi yang mana? Sini ya? Yang nomor 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Sini. Kelompok 4. Silakan kalian baca masalahnya apa, studi kasusnya apa, kemudian instruksinya apa, dibaca betul-betul pertanyaannya baru kalian jawab. Silakan diskusikan masing-masing kelompok. Tadi kita sudah belajar tentang dekomposisi, pengelaporan, ekstraksi, dan algoritma. Jadi kalian pahami
berapa, namanya siapa, jalannya di halaman utama. Silakan dibaca lagi. Ada ya?
Nanti Bapak minta MC-nya siapa, yang memberikan siapa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 3 dengan nama kelompok dari saudara ini baca bahasa Indonesia, kelompok Indonesia dan dari kelompok Indonesia. Kami akan mempresentasikan tentang bagaimana siswa yang memperoleh sembarangan kegiatan yang bermanfaat. Kurangnya kesadaran siswa. Pertanyaannya adalah 1. Apa penyebab utama kurangnya kesadaran siswa? 2. Bagaimana membagi masalah menjadi bagian kecil? 3. Apa pola kebiasaan siswa terkait kesadaran siswa? 4. Instruksi apa yang perlu dibuat agar siswa mempunyai kesadaran? Jawabannya adalah jawaban nomor 1. Penyebabnya kurangnya kesadaran menjaga kebersihan, aturan kelas yang belum tegas. 2. Dampaknya kelas menjadi kotor dan tidak nyaman, serta kesehatan jadi terganggu. 3. Solusinya adalah sosialisasi kebersihan. 2. Aturan kelas dan beri penghargaan untuk kelas terbersih. 4. Instruksi langkah demi langkah. 1. Buat kesepakatan atau aturan kebersihan kelas. 2. Memasang poster motivasi kebersihan. Itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri dulu tepuk salut. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Oke, silakan duduk untuk kelompok 3. Lanjut. Kelompok berikutnya siapa yang ingin lanjut? Ya. Ya, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yaitu catur kila serta akan mempresentasikan LKPD yaitu Komdin dan Kecerdasan KKA. Jadi tujuan melatih siswa berpikir kompetensi dalam menyelesaikan masalah kebersihan. Membiasakan siswa menulis instruksi. Auditor 5 sederhana. Pertanyaan: apa penyebab utama jadwal pikir tidak berjalan? 2. Bagaimana membagi masalah pikir menjadi bagian kecil? 3. Apa pola kebersihan siswa terkait pikir? 4. Instruksi apa yang perlu dibuat agar jadwal pikir berjalan? Dari soal sebelumnya, ini adalah jawaban dari soal tersebut. Dari masalah tersebut, banyak siswa tidak menjalankan tugas pikir kelas serta kotor. 1. Penyebab: tidak ada pengawasan, tugas tidak jelas, siswa kemudian. 2. Dampak: kelas kotor, disiplin menurun, siswa lain merasa tidak adil. 3. Solusi: buat jadwal pikir jelas, tunjuk ketua kelas, tempel jadwal di kelas. 4. Instruksi langkah demi langkah. 1. Buat jadwal pikir mingguan dengan nama siswa. 2. Tempel jadwal di depan papan tulis atau di kelas. 3. Dan ketua pikir sebagai penanggung jawab. 4. Guru mengecek pelaksanaan harian. 5. Apresiasi kelompok pikir disiplin. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus mengumpulkan sambil tepuk salut dulu. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2 dulu atau kelompok 1.
langkah demi langkah. Sediakan 2 tong sampah, organik dan anorganik. Wajib membuang sampah. Buat jadwal piket harian. Petugas piket membersihkan kelas. Guru mengecek kebersihan sebelum pelajaran. Beri sanksi ringan jika melanggar. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 1 ya. Kita dulu salut dulu. Kelompok salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Oke, silakan duduk kembali. Dan yang terakhir yaitu kelompok 2. Kira-kira sudah siap belum kelompok 2? Dan kelompok terakhir sudah siap harus presentasi. Silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan 1. Apa penyebab utama tong sampah penuh? 2. Bagaimana membagi masalah menjadi bagian kecil? 3. Apa pola kebiasaan siswa terkait tong sampah? 4. Instruksi apa yang perlu dibuat agar kebersihan kelas terjaga? Jawabannya ialah 1. Penyebabnya adalah kapasitas tong sampah kecil, banyak sampah sekali pakai, sampah yang ada di tong sampah tidak dibuang. 2. Solusinya adalah sediakan tong sampah yang lebih besar, kurangi sampah sekali pakai. 3. Pola tersebut ialah sampah menumpuk, kelas kotor, dan kelas mempunyai bau yang tidak sedap. 4. Instruksi langkah demi langkah. 1. Sediakan tong sampah tambahan atau cadangan. 2. Kosongkan tong sampah minimal 2 kali sehari. 3. Siswa membawa tumbler atau alat bakar sendiri. 4. Petugas tidak bertanggung jawab. 5. Ajar guru memantau kebersihan kelas setiap minggunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ini presentasi dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu. Kelompok salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Oke, silakan duduk kembali. Oke, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Jadi studi kasus atau masalah yang berbeda. Nah, kira-kira solusi yang telah dibuat oleh kalian, kira-kira itu efektif atau tidak? Efektif. Nah, jadi bisa kita lakukan atau kita instruksikan ke kawan-kawan kita sehingga bisa menjaga kelas yang tetap Bersih. Nah, dari pelajaran ini itu merupakan salah satu contoh berpikir komputasional ya, dan bisa diterapkan di kehidupan yang lain ya. Contoh, kita ingin berangkat ke sekolah, kemudian lagi ketika kita ingin ujian dan lain sebagainya. Jadi masalah ini atau cara berpikir ini bisa kita konsepkan di masalah yang lain di luar sana. Sampai
sini paham semuanya? Kira-kira ada yang mau bertanya? Ya. Selanjutnya kita adakan SDG. Nah, sepertinya sudah dapat semua karena sudah terkulas energinya untuk diskusi, menjawab pertanyaan, dan mempresentasikan. Siap untuk SDG? Siap. SDG ya, yaitu permainan, programmer, dan robot. Jadi Bapak minta ada satu pasang sebagai programmer dan robot. Kira-kira siapa? Atau Bapak tunjuk orangnya? Bapak tunjuk orangnya ya. Bapak minta Meca sama dia. Silakan Mas. Coba Bapak pinjam dasinya tanah. Kira-kira siapa yang mau jadi programmernya dan siapa yang mau jadi robot? Ayo. Berhasil? Akhir pembelajaran kita ini Bapak akan menanyakan apa yang kamu pelajari pada kegiatan hari ini. Ada yang bisa menjawab? Tadi ada 4 aktivitas dari berpikir komputasional. Yang pertama, komposisi, yaitu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian. Oke, aktivitas yang kedua yaitu pengenalan pola. Kita mengenali pola penyebab dari masalah tersebut. Kemudian aktivitas ketiga, abstraksi. Apa itu? Mencari informasi penting dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Yang keempat atau terakhir itu algoritma, yaitu apa? Menyusun sebuah instruksi sehingga menemukan sebuah solusi yang relevan. Oke. Kemudian Bapak ingin bertanya, bagaimana cara agar kelas kita tetap bersih setiap hari? Ada bisa jawab? Oke, Venus? Tidak membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Membuat jadwal tiket. Boleh, sangat bagus. Oke, yang kedua. Oke, sediakan tong sampah minimal 2 karena sampah banyak ya. Kalau sampahnya tong sampahnya 1, kira-kira tidak kita butuh 2 tong sampah. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar mengenali berpikir komputasional, kemudian kita melakukan diskusi, menjawab pertanyaan, kemudian mempresentasikan dari setiap kelompok. Itu merupakan proses yang kita lakukan pada hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, kemudian untuk pertemuan kedepannya kita akan belajar tentang literasi digital. Jadi untuk anak-anak sekalian silakan sebelum kita masuk di pembelajaran tersebut silakan dibaca-baca lagi di rumah